Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita bicara tentang atau berkaitan dengan topik alih fungsi lahan. Jadi pertanyaan besar kita yang begitu masif, bagaimana kita harus mengendalikannya. Dan ada sebuah wacana atau tawaran yang datang dari guru besar Fakultas Pertanian UNUD yang baru saja dikukuhkan tentang bagaimana menilai lingkungan termasuk juga lahan melalui valuasi ekonomi. Apa jelasnya tawaran ini? Saya akan mewawancarai Prof. Made Sudarmo yang baru saja dikukuhkan sebagai guru besar. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Gimana kabarnya, Prof? Sehat ya? Ya, Astungkara sehat selalu. Ya, dan selamat ya, Prof ya. Sudah dikukuhkan jadi guru besar ya. Akhirnya kita katakanlah, karena dari lama sudah kita berharap beliau jadi guru besar, ternyata sudah terkabulkan. Dan Prof, di orasi ilmiah kalau tidak salah ya kemarin di pengumuman misalnya kita sempat baca di media juga, Prof menawarkan tentang valuasi ekonomi sebagai pengendalian alih fungsi lahan. Instrumen alih fungsi lahan ini, pengendalian. Kalau Prof melihat alih fungsi lahan kita ini sudah sangat parah ya, Prof. Mungkin bisa digambarkan secara umum dulu alih fungsi lahan di Bali seperti apa? Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang mendasar yang perlu dijawab, kenapa dilakukan alih fungsi lahan? Jadi alih fungsi lahan itu tidak hanya sebatas dari lahan pertanian menjadi non-pertanian, tetapi alih lahan pertanian juga terjadi untuk alih fungsi atas komoditi yang dibudidayakan. Kami lebih fokus kepada alih fungsi lahan pertanian untuk menjadi non-pertanian. Apakah itu untuk hotel, termasuk juga untuk pembangunan infrastruktur. Dan yang tentu kita pahami bersama, alih fungsi sangat marak terjadi karena pemanfaatan hotel. Ya. Bahkan ada beberapa kasus lokasi ataupun tanah pada satu kabupaten yang sudah ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan ya, atau lahan sawah yang dilindungi ya, itu ternyata juga dirambah untuk pembangunan pariwisata dalam hal ini hotel. Logika sederhana, kenapa itu terjadi alih fungsi lahan? Karena apa? Alih fungsi apapun itu bentuknya memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Apalagi lahan sawah. Kenapa begitu mudah terjadi? Kenapa begitu masif terjadi? Bagi petani pemilik lahan sawah, itu sederhana juga berpikirnya. Bagaimanapun juga petani ingin secara ekonomi meningkat taraf hidupnya. Kalau petani hanya menanam padi sawah ataupun tanaman pangan yang lain, mungkin tidak seberapa hasilnya. Tanaman padi sawah, kemudian dihasilkan gabah, tanaman pangan, itu akan menghasilkan jenis komoditi, katakanlah palawija, mereka jual ke pasar. Tidak seberapa hasilnya. Bahkan kadang-kadang rugi ya, Bro? Bahkan kadang-kadang rugi. Tidak salah juga kalau banyak juga generasi muda tidak tertarik di sektor pertanian. Karena sektor pertanian tidak memberikan harapan, tidak memberikan jaminan untuk masa depan. Sehingga begitu ada peluang, begitu ada investor yang tertarik membeli lahan sawahnya untuk dijadikan fungsi yang lain, dan ternyata dengan harga yang menggiurkan, ya, mereka dengan sangat mudah melepas lahan sawahnya. Artinya secara ekonomi alih fungsi lahan itu terjadi karena secara ekonomi di mata masyarakat ya, ataupun petani ataupun siapapun yang punya lahan itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan konversi yang akan terjadi. Tapi sebelum lebih jauh lagi tentang itu, tapi kita harus bersepakat dulu, Prof ya. Prof punya pandangan bahwa kalau alih fungsi lahan ini itu sangat berdampak besar bagi lingkungan alam Bali. Iya kan, Prof ya? Betul, sangat betul. Dan itu yang saya ingin soroti. Karena apa? Kenapa menjadi begitu besar dampaknya terhadap lingkungan? Karena kita tidak menghargai jasa lingkungan. Jadi yang kita hargai selama ini lahan sawah hanyalah dari hasil panen yang didapatkan dari bidang lahan sawah tersebut. Tapi kita lupa bahwa lahan sawah itu mempunyai view yang sangat indah. Lahan sawah itu sangat penting untuk menyimpan air.
Lahan sawah juga sangat penting untuk mengendalikan banjir. Lahan sawah juga sangat penting untuk menjaga keberlanjutan subak di masa depan. Ingat, kita bicara konsep pembangunan berkelanjutan. Berarti yang juga harus dinikmati oleh generasi yang akan datang. Ini tidak kita pernah nilai. Kenapa tidak pernah dinilai? Mungkin keterbatasan kita di dalam memberikan penilaian. Tidak hanya pada lahan sawah, ancaman juga terjadi misalnya pada mangrove. Mangrove, hanya kalau kita lihat berapa sih nilai mangrove, ya, demikian juga hutan. Mangrove hanya dilihat nilai ekonominya adalah pohon mangrove. Ya, padahal mangrove mempunyai fungsi untuk mencegah abrasi sebagai tempat pemijahan ikan. Nilai ini yang tidak pernah dihitung. Gitu. Demikian juga hutan. Hutan begitu marak terjadi konversi karena nilai hutan hanya dilihat apa? Batang kayunya. Syukur-syukur sekarang sudah ada penilaian untuk karbon kredit. Ya, baru orangnya ternyata hutan itu punya jasa loh di dalam menurunkan emisi. Oke. Nah, ya, selama ini memang sawah itu hanya dinilai dari berapa 1 hektar menghasilkan berapa ton gabah, kemudian jadi beras nilainya berapa. Tapi nggak pernah dihitung berapakah nilainya gitu untuk menampung air. Itu kemudian Prof tawarkan gitu ya? Ya, itu yang saya tawarkan. Namanya valuasi. Itu namanya valuasi ekonomi. Ya, artinya valuasi ekonomi itu memberikan nilai secara moneter, secara uang, atas jasa lingkungan yang dihasilkan dalam suatu ekosistem. Itu bisa dihitung, Prof? Sangat bisa. Ya, itu yang kita sebut dengan teknik valuasi ekonomi. Ya. Nah, kalau kemudian ini ada tekniknya menghitung dan lain sebagainya, apakah ini butuh waktu atau siapa yang harus melakukan itu, Prof? Apakah pemerintah, masyarakat, atau siapa ini kalau? Ya, tentu di dalam alih fungsi lahan ini harus dikendalikan. Pengendalian alih fungsi lahan itu tentu merupakan kebijakan pemerintah. Oh ya, betul. Nah, seperti misalnya LSD ataupun pengendalian lahan sawah itu, biar tidak kebablasan, itu kan pemerintah harus punya lahan-lahan sawah yang dilindungi. Nah, itu kan harus menjadi kebijakan pemerintah. Ya, artinya tidak berarti bahwa kita tidak boleh melakukan konversi. Silakan juga, karena memang kalau memang lahan tersebut memang mempunyai nilai ekonomi, dengan catatan fungsi lingkungan tetap terjaga. Yang terjadi selama ini kan kebablasan kita. Hampir semua lahan, saya contohkan katakanlah tidak hanya lahan sawah, tapi mari kita lihat lahan yang ada di tebing-tebing sungai atau di daerah dekat aliran sungai. Itu kan hampir semuanya terkonversi menjadi apa? Hotel, menjadi kafe, menjadi restoran. Kenapa investor itu tertarik ke sana untuk investasi? Karena investor mendapatkan view yang gratis. Investor tidak pernah membuat pemandangan yang indah di tebing sungai, tetapi mereka bisa menjualnya dengan harga yang mahal. Nah, yang kita lihat selama ini, Pak, nilai tanah itu pasti murah, karena yang kita lihat adalah berapa sih harga tanah yang di tepi tebing. Ya Pak, dengan pohon-pohon yang ya katakan kita tidak pernah, apakah di sana ada pohon langka yang justru nilai ekonominya sangat luar biasa. Jangan salahkan kalau juga masyarakat daripada tanah tebing saya itu saya juga tidak bisa manfaatkan, ada investor yang membeli dengan harga yang murah, harga yang mahal. Ya, kenapa saya tidak lepas? Ya, fungsi daripada ekosistem yang ada di jurang itu tidak pernah kita nilai. Kalau toh terjadi misalnya longsor, ya, terjadi erosi yang menyebabkan air sungai itu tersedimentasi, ada kekeruhan. Apa konsekuensi atas itu? Pasokan PDAM menjadi keruh. Sehingga PDAM dalam beberapa hari mungkin menghentikan kegiatan aktivitasnya. Siapa yang dirugikan? Tidak hanya PDAM, masyarakat pun ikut dirugikan. Pernah tidak kita menghitung berapa kerugian akibat daripada air keruh ini? Pernah tidak kita menghitung berapa kerugian akibat sedimentasi ini akibat alih fungsi lahan? Nilai ini kita tidak pernah hitung. Yang kita hitung adalah berapa nilai ekonomi dari tanaman yang tumbuh di atas tebing. Karena itu yang bisa dijual. Sedangkan jasa lingkungan tidak punya pasar. Itu. Ya. Valuasi ekonomi, berarti dia menghitung ya, Prof? Ya. Menghitung. Kemudian kalau sudah ada hitung-hitungannya, kemudian ini menjadi ya, instrumen tadi, bahwa ini nggak bisa dialihfungsikan, ini bisa dialihfungsikan. Seperti itu? Seperti itu. Jadi ini kan kaitannya, kalau saya bicara lebih luas lagi, ini kaitannya dengan analisis kelayakan investasi. Selama ini analisis kelayakan investasi, itu kan membandingkan antara benefit dengan cost. Ya, jadi suatu investasi itu dikatakan layak apabila benefitnya lebih besar daripada cost.
itu pasti menguntungkan. Ya. Tetapi yang kita ingin, cost yang dihitung oleh investor adalah cost yang dia keluarkan untuk harga lahan. Berapa dia beri. Cost yang dia gunakan untuk, istilah saya adalah untuk capex dan opex, capital expenditure dan operational expenditure. Tetapi investor tidak akan pernah menghitung berapa nilai daripada lahan tersebut dalam fungsinya untuk mencegah erosi. Jadi kalau misalnya sudah divaluasi secara ekonomi, berarti ada nilai, maksud itu akan menjadi biaya berarti? Iya, betul. Makanya saya katakan studi kelayakannya nanti. Betul, gitu. ya. Jadi kalau kita bicarakan adalah cost, cost itu adalah benefit for gone. Manfaat yang hilang. Mestinya manfaat yang hilang itu menjadi beban biaya daripada investor. Sehingga apa? Kalau cost-nya naik, benefit-nya misalnya tetap, kemungkinan ada kecenderungan bahwa proyek tersebut tidak jalan. Apakah ini di studi kelayakannya atau di AMDAL-nya, Prof? Di studi kelayakan. Di studi kelayakan. Ya, biasanya kan investor hanya akan mau melakukan investasi apabila dari segi kelayakan itu dia go. Ya, dia untung. Gitu. Dia untung pasti. Sebab investor bukan lembaga sosial. Ya. Nah, itu kelayakan ekonomi. Investor tepatnya lagi itu melihat kelayakan finansial, melihat keuntungan daripada investasi dari sisi investor sendiri. Tetapi apakah dia layak dari segi lingkungan? Itu ceritanya ke analisis ekonomi lagi. Kalaupun itu kita fair, kita tidak pernah memasukkan berapa jasa lingkungan kalau suatu kawasan atau ekosistem itu dijadikan alih fungsi. Itu. Nah, apakah dalam prakteknya nanti misalnya itu yang akan membeli tanah atau sawah gitu, kemudian dia mau membangun akomodasi, dia harus menghitung juga. Nah, siapa yang karena kan ilmu ini masih terbatas, Prof, ya, untuk evaluasi ekonomi yang ini, nilai-nilai berapa dia jasanya untuk menampung air, mencegah banjir dan segala macam. Nah, ini kan berkaitan dengan perencanaan tata ruang. Oh, ya kesana ya. Jadi secara individu mungkin petani, saya kan butuh apalah nama hitung-hitungan itu, saya kan yang jelas saya butuh uang gitu. Katakanlah bahasa ekstrim saya begitu ya. Ya, saya punya lahan di belakang rumah dekat sungai, saya juga tidak bisa manfaatkan. Kalau ada investor yang mau beli, salahnya saya jual. Kan gitu. Tapi kan ini berkaitan dengan perencanaan tata ruang, berkaitan dengan mitigasi risiko. Mitigasi bencana alam akibat daripada perubahan iklim. Apalagi kita dihadapkan sekarang pada kondisi iklim yang ekstrim. Ya, pada saat hujan sangat frekuensinya sangat tinggi, susah kita ekspektasi, tapi intensitasnya sangat tinggi. Ya, dan inilah yang menjadi dasar kira-kira daerah. Tentu saya ingin juga tambahkan bahwasanya valuasi ekonomi sawah di daerah A tidak sama dengan valuasi ekonomi sawah di daerah B, karena peruntukan daripada masing-masing itu berbeda. Itu kita tidak bisa otomatis replikasi, tidak. Semakin penting keberadaan suatu ekosistem, berarti nilai ekonominya semakin tinggi. Valuasi ekonomi Kalau mudahnya saya bicarakan lagi, nilai valuasi ekonomi lahan mangrove yang ada di segitiga emas, katakanlah di Teluk Benua, tentu pasti nilainya lebih tinggi daripada valuasi ekonomi mangrove yang ada di Papua. Karena nilai ekonomi, karena kepentingan ekologis daripada yang ada di Papua, yang ada di Teluk Benua itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di Papua. Itu sebagai ilustrasi misal saja. Gitu ya. Berarti bisa berbeda-beda. Sangat beda. Iya. Berarti sebenarnya pemerintah yang harus melakukan ini ya, Prof? Semestinya berkaitan dengan perencanaan tata ruang. Ya, mana daerah yang bahasa mudah, mana daerah yang bisa dikonversi. Toh kalau dikonversi dalam luasan berapa? Batasan-batasan ini harus ada. Jadi konversi tidak salah, tetapi jangan sampai konversi ini kebablasan yang menyebabkan terjadinya bencana alam semakin meningkat. Saya tidak ingin saya sebagai ilustrasi saja, saya silahkan lagi kembali pada masyarakat yang menilainya. Sebagai contoh kemarin yang sering kita hadapi juga, ya, misalnya pada waktu bencana yang terjadi di hotel yang ada di Jatiluwe, yang itu menyebabkan 2 wisatawan itu meninggal. Karena itu terjadi longsor. Jadi menjadi pertanyaan kita, berapa kerugian? Ya, itu kan akibat longsor, berarti ada salah alih fungsi lahan yang tidak tepat. Nah, demikian juga kalau kita melihat beberapa hari terakhir ini, daerah Seminyak, daerah Canggu, daerah Selatan banjir.
Siapa yang menerima kerugian daripada banjir ini? Masyarakat. Dapatkah saya mengatakan kalau banjir itu disebabkan juga karena alih fungsi lahan yang terlalu masif di tempat tersebut? Dan ujung-ujungnya citra pariwisata juga tercorek. Betul. Ya. Orang nggak makan ragu-ragu datang ke Bali juga. Betul. Ya, karena kita, kalau saya katakan over eksploitasi, ada benarnya, tapi sekalipun tidak benar 100%. Tapi artinya itu sudah kita diberikan peringatan oleh alam. Ya, kalau Bali memang ingin menjaga pariwisatanya berkelanjutan, ya, saya katakan, kalau kita bicara berkelanjutan berarti kita bicara jangka panjang. Saya tidak ingin untuk sebagai prestasi yang diberikan oleh sektor pariwisata, meningkatkan PAD sekian persen, menyiapkan lapangan kerja sekian banyak orang dan lain sebagainya. Untuk saat ini ya, karena kita bicara jangka pendek. Tapi apakah hal ini kita bisa pertahankan untuk generasi yang berikutnya? Oke. Itu yang menjadi catatan penting saya. Ya, jadi mungkin saja pengambil kebijakan selama ini akan sangat bangga dengan prestasi ekonomi yang ditunjukkan dari data-data statistik. Ya, sekarang misalnya tidak Subah aman dan lain sebagainya, apa ya? Kan gitu, Pak. Jadi jangan-jangan nanti generasi yang akan datang hanya tahu Subah itu dari gambar saja, ya, karena kita saya katakanlah terlalu tanda petik greedy, ya, rakus, eksploitasi sumber daya alam. Ingat, Bali hanya punya sumber daya alam. Baik. Jangan sampai kita menghancurkan periuk nasi kita sendiri. Oke. Terima kasih Prof. Sudarmo sudah banyak yang memberikan kita ini ya gambaran. Tapi hal yang baru bagaimana kemudian ada jasa lingkungan itu yang juga harus diberikan kepada sawah, kepada lingkungan sekitar. Lahan lah, saya katakan secara umum. Supaya ini untuk sebagai instrumen pengendalian alih fungsi lahan. Jadi nggak kebablasan seperti itu. Tapi ini, ya mudah-mudahan ini didengar oleh pemegang kebijakan itu yang Prof dan akan disampaikan itu oleh Prof Sudarmo. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Mama Santi. Om Santi. Sampai jumpa.